Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Alicia Firwadani dengan NIM 2301003 izin memulai. Baik, selamat sore Pak. Perkenalkan, saya Dr. Alicia dari Klinik Pasar kali ini. Bapak, saya izin menulis siapa untuk identitas. Bapak dengan nama siapa? Awan. Awan. Untuk umurnya berapa? 56. 56. Untuk pekerjaannya apa, Pak? Saya pegawai di pabrik. Oh, pegawai. Baik Pak, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Pak ya, refleks tendon pada Bapak. Nanti yang mungkin akan sedikit tidak nyaman, tapi saya akan meminimalisirkan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada. Saya juga di sini bersama asisten saya Pak, jadi nggak ditemani juga. Baik, Bapak boleh tiduran di meja pemeriksaan sambil saya mencuci tangan. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan bicep. Pertama bicep terlebih dahulu, pasien bisa duduk atau berbaring. Selanjutnya Bapak boleh relax ya. Selanjutnya posisikan lengan pasien dan keadaan fleksi pada sendi siku dan menempatkan tangan di atas area abdomen. Selanjutnya tepakkan jari telunjuk pada tendon bicep pasien dan bentukkan refleksnya. Relax ya Pak. Hasilnya adanya kontraksi dari otot bicep dan fleksi dari siku. Selanjutnya Bapak boleh duduk. Bisa untuk bicep itu duduk, yaitu posisikan lengan pasien dari keadaan sedikit fleksi. Selanjutnya tempatkan ibu jari pada tendon pasien. Lalu pukul dengan secara pelan. Lihat siapa? Hasilnya itu kontraksi dari otot bicep dan fleksi. Lalu pemeriksaan di kedua sisinya. Selanjutnya untuk pemeriksaan tricep, yang dimana boleh berbaring lagi Pak. Untuk pemeriksaan tricep ini, tangan pasien harus kurang dari 90 derajat dan mengangkat sedikit lengan pasien ke atas. Punten ya Pak. Selanjutnya kemudian memukul refleks ke atas tendon. Hasilnya adanya kontraksi dari otot tricep dan ekstensi. Lalu apabila tidak ada sulit refleks, itu bisa duduk. Bapak boleh duduk, bukan? Ya. Tangan pasien dilemaskan. Bapak boleh lemas ya Pak? Seperti menggantung, lalu pukul bagian tendonnya. Adanya kontraksi ekstensi pada bicep. Selanjutnya brachioradialis reflex, yang dimana tangan pasien seperti kita menggenggam lengan bawah pasien, lalu melakukan refleks hammer ke atas di tendon brachioradialis.
punten ya Kak. Biasanya itu 4 cm, jangan terlalu bawah. Lalu hasilnya kontraksi dari brachioradialis dan pergerakan refleks pada pergelangan tangan. Lalu periksa di sisi satunya lagi. Selanjutnya patella refleks, yang dimana Bapak boleh berbaring. Yaitu mengangkat satu kaki, tangan pemeriksa harus berada di bawah tumit. Bentar ya Pak. Bu boleh nanti dinaikkan lagi ya Pak, ininya agak sedikit ditekuk, lalu tangan kita menumpu pada kaki yang lainnya. Selanjutnya pukul di tendon patellanya. Ya Pak. Ya. Hasilnya ada esensi dari tungkai bawah, lalu sebaliknya juga. Selanjutnya boleh duduk Bapak. Duduk juga di daerah patellanya. Betul ya Pak. Adanya kontraksi dari patellanya, tendon patellanya. Selanjutnya Achilles. Bapak boleh tidur lagi. Achilles tendon reflex, yang dimana menempelkan salah satu tungkai pasien di atas tungkai lainnya, lalu menarik, punten ya Pak, posisinya dalam dorsal fleksi, lalu memukul tendon Achillesnya. Adanya hasilnya plantar fleksi pada fleksi pada kaki, lalu periksa sisi lainnya. Selanjutnya abdominal reflex. Bapak punten boleh dibuka. Memakai goresan basis di refleks femur di kulit dengan diagonal, bergerak dari lateral menuju medial, mendekati midline. Dilihat apakah ada kontraksi dari abdomen. Area stimulasi di atas umbilikus. Udah Pak, udah kembali ditutup. Itu untuk fisiologinya. Sekarang untuk fisiologinya, yaitu refleks Babinski, yaitu dilihat itu digoreskan dari bawah ke atas. Apakah ada refleks yang abnormal? Bila ada abnormal dia ke atas, kalau normal dia ke bawah. Selanjutnya refleks Chadong, yaitu sebaliknya, yaitu dari menggariskan telapak kaki pasien menggunakan ini dari bawah ke atas. Dilihat apakah ada respon yang abnormal, jari-jari kaki itu ke atas. Selanjutnya ada open hem.
open hand, bapak pakai apa? Ini ceritanya kaki celananya dipakai celana pendek. Selanjutnya dua jari pemeriksa, jari telunjuk dan jari tengah meletakkan di atas tibia, lalu menarik ke bawah ke distal. Gitu. Nah, selanjutnya itu hasilnya seperti Babinski. Selanjutnya Gordon itu menekan atau memijit musculus gastrocnemius dan lakukan di sisi lainnya. Lalu refleks scaphoidus yaitu menekan juga di tendon Achillesnya. Hasilnya seperti Babinski dan di sisi lainnya. Selanjutnya ada Rosolimo, yang dimana memukul bagian perkusi aspek anterior plantar. Dan apa? Apakah ada kontraksi di jari-jari kaki atau tidak? Selanjutnya di Mendel Betz-Farrell yaitu perkusi di anterior di dekat jari-jari. Apakah ada refleks dari kontraksi jari-jari kaki? Selanjutnya dari Hoffman-Tromner, Bapak boleh duduk. Jarinya boleh dilihat. Hoffman itu ke bawah, dijentikan, seperti dijentikan, dan ke bawah. Apakah ada respon dari kontraksi dan jari-jari tangan? Selanjutnya dari palmomental, di mana di telapak tangan digoreskan, apakah ada kontraksi dari jari-jari atau tidak? Selanjutnya itu di bagian wajah, di antara bibir dan hidung, itu dijentikan atau ditekan. Benar ya Pak? Apakah ada kesimpulannya bibirnya itu mengkerucut atau tidak? Selanjutnya di grabs itu di telapak tangan, apakah dia menggenggam seolah-olah menggenggam atau tidak? Abnormalnya jari-jarinya tidak menggenggam. Baik, selanjutnya untuk meningeal sign, yaitu ada dari next subnut. Bapak boleh duduk tidurnya kembali. Sebelum itu dilihat dulu apa dia berbaring tanpa alas bantal. Selanjutnya dilihat diangkat kepalanya, lalu dilihat apakah ada trauma pada vertebra. Itu apa? Didirikan kanan dan kiri. Selanjutnya angkat sampai dagu menyentuh sternum. Tidak ada. Lanjut ke Lassen sign, yang dimana kaki diangkat
Betul ya Pak? Diangkat apakah terasa nyeri apa tidak? Bapak ini nyeri tidak? Tidak. Tidak. Baik, selanjutnya pemeriksaan yang kedua yaitu canine sign. Jadi pertama-tama di 90 derajatkan terlebih dahulu kakinya. Di 90 derajat kan, lalu di 130. Bapak apakah terasa nyeri? Tidak. Lakukan ke sisi sisi sebelahnya. Selanjutnya ada Brudzinski yang pertama, yaitu di kepalanya diangkat sampai ke sternum, lalu lihat apakah ada kontraksi di kaki. Selanjutnya yang Brudzinski kedua yaitu mengangkat kaki 90 derajat. Adanya pergerakan di ekstremitas bawah yang lainnya. Lalu Brudzinski tiga yaitu menekan tulang zygomatic bone. Betul ya Pak? Melihat apakah ada kontraksi di lengan pasien. Lalu yang keempat itu di menekan suprapubik di area perut. Adanya fleksi atau pada kaki atau tidak. Baik, untuk pemeriksaan dari lakukan pengisian dokumentasi. Baik Bapak, pemeriksaan hari ini sudah selesai. Nanti saya infokan kembali apa setelahnya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.